Nama saya Bayu Pamungkas dari kelompok 2 dengan NIM 20240037. Perkenalkan, saya Marliana Siti Nurhasyanah dengan NIM 20240069 dari MM2A. Halo, perkenalkan, nama saya Haifa Nur Ilmi, NIM 20240053 dari jurusan Teknologi Rekayasa Multimedia kelas 2A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Fitri Awaliyah dari kelas MM2A dengan NIM 20240045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Nur Fadila dari MM2A dengan NIM 20240109. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang pengertian kekuasaan menurut beberapa ahli. Yang pertama dari Max Weber. Max Weber mendefinisikan kekuatan atau power sebagai peluang atau sarana seorang individu untuk mencapai keinginannya sendiri, walaupun harus menghadapi perlawanan dari orang lain dalam hubungan sosialnya. Yang kedua dari John Locke. John Locke mendefinisikan kekuasaan sebagai suatu hal yang harus dipisah dan tidak boleh berada dalam satu unsur yang sama. Yang ketiga, menurut Miriam Budiarjo. Menurut Miriam Budiarjo dalam buku Pengantar Ilmu Politik tahun 2015 mengatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan individu atau sekelompok orang dalam mempengaruhi individu lainnya ataupun kelompok lainnya sesuai dengan keinginan mereka. Yang keempat, menurut Ramlan Surbakti. Ramlan Surbakti mendefinisikan kekuasaan adalah kekuatan ataupun kemampuan seorang individu maupun kelompok dalam mempengaruhi cara berpikir dan tingkah laku orang lain sesuai dengan keinginan yang mereka mau. Kekuasaan interpersonal merupakan sesuatu yang memungkinkan seseorang untuk mengontrol perilaku orang lain. Sebagai esensi dari kekuasaan, pengaruh sangat diperlukan untuk menyampaikan gagasan, penerimaan kebijakan atau rencana, dan memotivasi orang lain agar melaksanakan dan mendukung berbagai keputusan. Pengaruh kekuasaan dalam komunikasi antar pribadi. Kekuasaan dapat mempengaruhi apa yang Anda lakukan, ketika Anda melakukannya, dan dengan siapa Anda melakukannya. Kekuasaan juga dapat mempengaruhi pilihan Anda dalam hubungan dengan teman, hubungan romantis, maupun hubungan di tempat Anda bekerja. Dan kekuasaan juga dapat mempengaruhi seberapa sukses Anda merasakan hubungan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan 3 prinsip kekuasaan dalam hubungan interpersonal. Yang pertama, beberapa orang memiliki kekuasaan daripada yang lain. Jadi beberapa orang dilahirkan telah memiliki kekuasaan dan beberapa orang lagi tidak. Jadi kekuasaan merupakan suatu hubungan yang di dalamnya terdapat salah satu pihak yang memerintah dan salah satu pihaknya lagi yang menjalankan perintah. Jadi dalam hubungan tersebut terdapat derajat orang yang lebih tinggi daripada yang lain dan terdapat paksaan dalam hubungan tersebut. Kemudian yang kedua, kekuasaan dapat dibagi. Menurut beberapa orang, kekuasaan tidak dapat dibagi, karena jika kekuasaan dibagi, maka kekuasaan yang kita miliki akan menghilang. Justru sebaliknya, beberapa orang berpendapat bahwa kekuasaan dapat dibagi. Dengan membagi kekuasaan, kita dapat memiliki kekuasaan yang lebih daripada yang sebelumnya. Yang ketiga, kekuasaan dapat meningkat dan berkurang. Pasti dalam kekuasaan ada pasang surutnya. Saat kita berada di puncak kejayaan, pasti kekuasaan yang kita miliki akan semakin bertambah luas. Sedangkan pada saat kita sedang menurun, maka kekuasaan yang kita miliki akan berkurang.
Tipe-tipe kekuasaan dalam komunikasi interpersonal. Tipe yang pertama adalah reward power atau kekuasaan balas jasa. Kekuasaan ini diperoleh atas dasar pemberian hadiah atau reward kepada orang lain. Contohnya adalah kenaikan gaji, promosi jabatan, atau hanya sekedar pujian. Tipe yang kedua adalah coercive power atau kekuasaan paksaan. Tujuan utama kekuasaan ini adalah untuk mendapatkan kepatuhan. Contohnya adalah dengan diadakannya hukuman-hukuman tertentu. Namun, perilaku ini bisa mendatangkan ketidakpuasan di dalam tempat kerja. Tipe yang ketiga adalah legitimate power atau kekuasaan legitimasi yang biasa disebut dengan kekuasaan karena posisi. Kekuasaan ini muncul karena seseorang memegang posisi dalam suatu organisasi dan memiliki kewenangan formal yang diberikan kepadanya. Contohnya adalah seseorang yang posisinya lebih tinggi tentu memiliki kekuasaan atas pihak lain yang kedudukannya lebih rendah. Tipe selanjutnya adalah referent power atau kekuasaan panutan. Kekuasaan ini timbul karena karisma, karakteristik individu, keteladanan, atau kepribadian yang menarik. Logikanya adalah apabila saya mengagumi dan memuja Anda, maka Anda memiliki kekuasaan atas saya. Tipe kekuasaan yang terakhir adalah skill power atau kekuasaan karena keahlian. Kekuasaan ini didapat karena seseorang memiliki keahlian atau keterampilan khusus yang tidak dimiliki orang lain. Tipe-tipe mengkomunikasikan kekuasaan atau pengaruh dalam komunikasi interpersonal. Jadi tipe-tipe ini terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama adalah the controlling style. Jadi gaya komunikasi ini memiliki sifat mengendalikan, di mana satu pihak tersebut akan membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku orang lain, juga pikiran dan tanggapan orang lain. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi ini bisa dikenal dengan komunikator satu arah atau one way communication. Yang kedua, the equalitarian style. Nah, kalau gaya komunikasi ini adanya landasan kesamaan. Nah, kalau tadi one way communication, kalau yang the equalitarian style ini bersifat dua arah atau two way traffic of communication. Biasanya orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi ini mempunyai sifat kepedulian yang tinggi. Juga mereka tuh mampu untuk membina hubungan yang baik dengan orang lain. Yang ketiga adalah the structuring style. Gaya komunikasi ini biasanya berstruktur. Pengirim pesan ini biasanya memberi perhatian yang lebih pada keinginannya untuk mempengaruhi orang lain. Nah, biasanya penyampaian gaya komunikasi ini biasa penyampaian pesan-pesannya secara bersifat verbal, secara lisan maupun tulisan. Yang keempat, dynamic style. Nah, gaya komunikasi ini bersifat dinamis. Mereka lebih cenderung agresif karena pengirim pesan ini tahu banget kalau misalnya dia berada di lingkungan yang berorientasi kepada tindakan. Tujuan utama gaya komunikasi ini biasanya menstimulasi penerima pesan supaya mereka bisa ngelakuin suatu hal lebih cepat dan lebih baik. Yang kelima, the relinquishing style. Nah, gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan menerima saran, pendapat atau gagasan orang lain daripada keinginan untuk perintah. Meskipun pengirim pesan ini mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengendalikan orang lain. Yang terakhir adalah withdrawal style. Nah, gaya komunikasi ini muncul karena melemahnya tindak komunikasi. Artinya, mereka nggak ada keinginan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jadi, mereka biasanya nggak mau ngobrol, nggak mau berkomunikasi. Komunikasi ini bisa dibilang tuh mengalihkan obrolan lah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.